kabar hari ini? Pasti luar biasa ya. Ya, saya harap pasti luar biasa. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Filipi berapa, Oma? Ya, Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Saya membacakan, Oma mendengar ya. Iya, biar kita mengerti apa maksud firman Tuhan yang akan saya bacakan. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Di sini kita disuruh untuk memikirkan. Ayat yang ke-9, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah semuanya itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Di ayat ini menjelaskan gini ya Oma, kitab Filipi ini didirikan oleh raja yang bernama Filipus dari Makedonia. Iya. Dari mana Oma? Dari Makedonia yang didirikan oleh Filipus. Ini ya Oma, kota Filipi ini didirikan oleh Filipus. Dan kitab Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus. Iya, yang Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus. Iya. Di ayat yang ke-8 ini, apa tadi? Saudara-saudara. Paulus menyebut kita sebagai saudara. Oma tahu nggak saudara itu gimana? Iya, saudara itu biasanya saudara dalam darah, saudara keluarga gitu kan Oma, saudara yang disebut. Iya. Tapi Paulus ini kita kenal nggak siapa? Enggak ya, siapa sih Paulus? Tentu saja kita tidak mengenal dan tidak pernah jumpa. Tapi dia bisa menyebut kita sebagai saudara. Oma tahu nggak saudara dalam apa? Iya, saudara di dalam Tuhan. Rasul Paulus menyebut kita saudara-saudara. Jadi kita adalah saudara Rasul Paulus, saudara di dalam Tuhan. Iya. Paulus mengatakan bahwa semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, dan semua yang sedap didengar perlu kita pikirkan. Iya. Karena apa? Yang ada di dalam pikiran kita akan menentukan isi hati kita dan menentukan siapa kita. Iya. Jika kita memiliki pemikiran yang benar sesuai dengan firman Tuhan, tentu saja itu akan menyenangkan hati kita. Dan kita juga disuruh memikirkan hal-hal yang mulia. Untuk apa kita memikirkan hal-hal yang mulia? Yaitu supaya kita bermartabat di mata orang-orang dan terlebih bermartabat di mata Tuhan. Kalau kita memikirkan hal-hal yang mulia, tidak ada kejahatan di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, tentu saja kita akan bermartabat di mata Tuhan. Kita juga disuruh memikirkan supaya kita bisa hidup adil.
Adil itu gimana sih Oma menurut Oma? Iya, tentu adil itu yang benar di mata Tuhan, yang sejalan dengan firman Tuhan, bukan adil menurut diri kita sendiri. Iya, bukan adil menurut orang lain, tetapi adil menurut firman Tuhan yang telah dikatakan di dalam Alkitab ini. Dan semua yang ingin kita lakukan itu, kita tanya terlebih dahulu sama Tuhan. Tuhan, apakah yang ingin aku perbuat ini adil untuk sesama aku manusia? Apakah yang ini aku berikan ini adil? Jikalau kita memberikan sesuatu, tadi disuruh, ini Oma ini ngasih ini kepada temennya uang 100.000. Oma yang ini dikasih ini uang 100.000, tapi ada satu orang yang dikasih 50.000, tapi jatahnya tuh tetap 100.000, tapi dikasih 50.000. Itu adil nggak Oma? Iya, tentu saja itu tidak adil ya. Di mata manusia tidak adil, di mata Tuhan juga tidak adil. Jadinya adil itu seturut dengan firman Tuhan, dan apa yang Tuhan katakan itu tentu saja itu adil untuk kita dan untuk sesama kita manusia. Ya, selanjutnya Oma, dalam yang ayat ke-8 ini, kita tidak bisa menghakimi sesama kita manusia. Karena apa? Kita tidak berhak ya Oma menghakimi sesama manusia. Tentu saja kayak yang hidup adil tadi, kita rasa adil, tetapi teman kita tidak adil. Iya, kita tidak bisa menghakimi. Tugas menghakimi itu hanya Tuhan Yesus saja. Kita tidak bisa menghakimi. Ya. Di sini juga kita disuruh memikirkan hal-hal yang suci. Untuk apa Rasul Paulus menyuruh kita untuk memikirkan hal-hal yang suci? Tentu saja supaya hati kita murni di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia sekitar kita ya. Sebagai manusia yang berdosa, tentu saja kita tidak akan pernah luput dari kesalahan. Tapi ada satu orang yang bisa menyucikan kita meskipun kita berbuat salah. Siapa itu? Ya, Tuhan Yesus. Tentu saja hanya satu nama yang bisa menyucikan kita, yaitu Tuhan Yesus. Kita tidak bisa menyucikan diri kita sendiri. Kita adalah manusia pendosa dan kita tidak bisa menyucikan diri kita sendiri. Hanya Tuhan Yesus saja yang bisa menyucikan diri kita. Semua yang manis, yang bagus, dan yang keluar dari hati kita perlu kita pikirkan dan kita pelajari di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua yang sedap didengar, semua yang datang dari mulut kita perlu kita pelajari juga. Karena apa? Karena setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu akan membentuk kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita bersosialisasi dengan teman-teman kita. Ya, tentu saja itu akan mempengaruhi. Dan satu lagi Oma, untuk orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, jikalau kita memperkatakan hal-hal yang baik, yang mulia, yang adil, tentu saja teman-teman kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus akan percaya kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena mereka bingung kenapa dia bisa begitu ya. Jadi dia ingin mencari tahu kenapa kita bisa memperkatakan hal yang mulia, hal-hal yang adil, melakukan hal-hal yang suci. Jadinya teman kita yang belum mengenal Tuhan Yesus ingin mengenal Tuhan Yesus. Jadinya itu sangat tergantung pada diri kita ya Oma. Jikalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, lakukanlah apa yang Tuhan Yesus katakan, supaya di dalam diri kita sudah tertanam hal-hal yang mulia, yang baik, yang benar. Dan dari kita itu orang lain bisa melihat
Karena apa yang kita lakukan setiap harinya orang lain melihat ya Oma. Jadi mereka mau mengikut kita dan mau juga mengenal Tuhan Yesus karena perkataan kita, karena apa yang kita perbuat. Iya Oma. Jadi dari perkataan itu sangat penting ya Oma. Perkataan itu sangat penting. Iya. Yang selanjutnya di ayat yang ke-9 ini, tadi kan ayat 8 dikatakan kita harus melakukan hal-hal yang suci, yang adil. Dan di ayat 9 kita diajak untuk melakukan. Iya, kita diajak untuk melakukan semua yang telah kita dengar. Iya. Apa aja sih yang telah kita dengar tadi? Ya, yang mulia, yang adil. Itu kan udah kita dengar kan? Iya. Kita diajak untuk melakukan, bukan untuk mendengar saja, mendengar dari mendengar dari telinga kiri dan keluar dari telinga kanan. Tidak begitu ya Oma. Kita diajak untuk melakukan yang kita dengar tadi. Supaya apa? Supaya apa kita tadi mendengar itu? Supaya apa di dalam kehidupan kita? Supaya kita dapat hidup sejahtera. Maka kita tidak akan menyakiti hati kita sendiri dan hati sesama kita manusia, karena kita berlandaskan kepada firman Tuhan. Karena kalau kita berlandaskan pada firman Tuhan, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, dalam keadaan apapun kita tetap sukacita, karena kita berlandaskan pada firman Tuhan dan percaya akan firman Tuhan. Jadinya kita akan tetap sukacita meskipun ada masalah yang terus datang ke dalam kehidupan kita, tapi kita tetap sukacita karena kita ada penolong, yaitu Tuhan Yesus yang menyucikan dosa-dosa kita tadi. Iya. Kita dapat melakukan ini semua hanya karena pertolongan Tuhan saja ya Oma. Hanya pertolongan Tuhan saja, bukan dari diri kita atau dari orang lain. Itu hanya anugerah atau pertolongan dari Tuhan saja. Karena itu kita harus bersukacita senantiasa di dalam Tuhan dan berdiri teguh di dalam Tuhan, karena hanya Tuhanlah penghibur kita yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Iya Ma. Di sini kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi ya. Kita diajak untuk melakukan apa yang benar, melakukan apa yang mulia. Jadi di sini Oma, kita perlu melakukan dan mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya Oma. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan Oma. Kiranya kita dapat melakukan apa yang sudah kita dengar tadi. Iya, kita dapat melaksanakannya ya Oma. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.